Matahari baru saja tenggelam, meninggalkan semburat merah di langit yang kelam, seolah-olah alam sedang berduka. Di sudut-sudut kota, suasana terasa semakin menakutkan. Angin dingin yang menusuk tulang berhembus di antara reruntuhan bangunan yang pernah megah, kini terlantar tanpa kehidupan. Suara gemeretak angin yang menerpa puing-puing memberi kesan seolah bumi sedang berbisik pelan, menyampaikan pesan misterius tentang kehancuran yang lebih besar. Manusia, yang dulu penuh semangat dan optimisme, kini berjalan dengan pandangan kosong. Mereka seperti hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang selalu membayangi, diburu oleh ketidakpastian yang menyesakan. Berita tentang peperangan, wabah penyakit yang tak kunjung berhenti, bencana alam yang datang berturut-turut, telah merenggut kedamaian yang pernah mereka miliki. Setiap hari adalah pengingat bahwa dunia tengah menuju sesuatu yang tidak bisa dihindari, sesuatu yang mengerikan. Di sebuah masjid tua di pinggir kota, seorang ulama sepuh menundukkan kepalanya, merenung dalam kesedihan. Tangan-tangan tuanya menggenggam erat tasbih yang hampir lepas dari jemarinya yang lemah. Dia tahu, apa yang terjadi di muka bumi bukan sekadar kebetulan atau siklus biasa. Ini adalah tanda-tanda, peringatan yang telah dikabarkan sejak berabad-abad lalu, tentang akhir dari semua ini. Subhanallah, gumamnya pelan, nyaris tak terdengar di ruangan sepi itu. Mata tuanya menatap jauh ke depan, seakan melihat bayangan masa depan yang kelam. Dengan suara bergetar, ia berbisik pada murid-murid yang duduk mengelilinginya, wajah mereka dipenuhi kecemasan yang sama. Kalian sudah melihat semuanya, kekacauan, kehancuran, keputusasaan ini bukan sekadar ujian biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang telah dijanjikan. Murid-muridnya menatap dalam diam, terperangkap dalam kebisuan yang mencekam. Mereka semua tahu apa yang dimaksudkan sang ulama, tetapi tak seorang pun berani menyebutnya. Kata itu terlalu berat, terlalu menakutkan untuk diucapkan, meski sudah terasa begitu nyata di hati masing-masing. Akhir zaman, seperti bayangan hitam yang merayap di tengah malam, semakin mendekat. Di luar, langit yang gelap perlahan berubah menjadi lebih suram. Kilatan cahaya yang aneh terlihat di balik awan pekat, diiringi suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Beberapa orang di jalanan berhenti, mendongak dengan tatapan bingung. Apakah itu petir, atau hanya ilusi yang dipicu oleh kelelahan dan kecemasan? Namun, gemuruh itu semakin lama semakin kuat, mengguncang bumi seakan hendak memecah langit. Di tengah kerumunan yang mulai panik, seorang anak kecil menggenggam erat tangan ibunya, matanya dipenuhi ketakutan yang tak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata. Di sisi lain, beberapa orang mencoba lari, namun arah mereka tidak tentu, seperti terjebak dalam lingkaran ketakutan yang tidak berujung. Di tempat lain, di pojok-pojok tersembunyi yang penuh dosa dan kesenangan palsu, masih ada yang tertawa dan menari di bawah lampu gemerlap. Mereka menolak peduli pada peringatan atau bisikan kebenaran. Bagi mereka, hidup ini adalah pesta yang tidak pernah berakhir, bahkan ketika tanda-tanda akhir telah terpampang jelas di depan mata. Dalam kegelapan malam, suara-suara tawa mereka terdengar seperti ejekan di tengah murka alam. Namun, bagi mereka yang masih memiliki iman di hati, peringatan ini seperti cambuk yang menyadarkan mereka dari tidur panjang. Ketakutan bercampur penyesalan mulai menyelimuti, membangkitkan mereka untuk kembali pada kebenaran. Mereka mulai merapatkan diri, berkumpul di rumah-rumah ibadah, berdoa agar Allah menunjukkan jalan, memberi petunjuk di tengah kegelapan ini. Malam semakin larut, namun ketakutan dan ketidakpastian justru semakin pekat. Dalam kegelapan yang menyelimuti bumi, sebuah perasaan tak terlukiskan menguasai setiap hati. Rasa takut, putus asa, dan sedikit harapan yang masih tersisa, membaur menjadi satu, menjadi misteri yang tak seorang pun bisa pahami sepenuhnya. Satu-satunya yang mereka tahu, bahwa dunia ini, yang pernah menjadi tempat tinggal damai, kini berubah menjadi panggung bagi sesuatu yang jauh lebih besar dari kehidupan manusia. Di akhir bab ini, terdengar sebuah bisikan lirih dari seorang yang tertua, seolah berbicara langsung ke langit malam yang bisu, "Ya Allah, kami berlindung padamu dari fitnah Dajjal." Di sebuah dataran luas yang asing dan tak terjamah, tanah mulai merekah, menciptakan retakan yang merayap seperti jaring laba-laba. Suara retakan itu menggaung, seolah-olah bumi sendiri berteriak dalam kesakitan. Di langit, matahari yang biasanya bersinar terang kini berpendar pucat, hampir tertutup oleh kabut gelap yang menyelimuti bumi.
Bumi, langit, dan udara seolah bersiap menyambut kehadiran yang terlarang. Tak ada suara burung yang berkicau, tak ada angin yang bertiup. Semuanya berhenti, menunggu sesuatu yang hanya bisa dirasakan namun tak terlihat. Lalu, dari balik kabut yang pekat, sosok yang tak asing bagi kegelapan mulai muncul. Tubuhnya tegap dan sorot matanya tajam, tetapi ada aura yang mengerikan menguar dari dalam dirinya, aura yang seolah-olah menenggelamkan siapapun yang menatap ke arahnya. Wajahnya penuh percaya diri, senyum licik menghiasi bibirnya, dan matanya yang satu buta memandang dunia dengan kepuasan yang meresahkan. Dia adalah Dajjal, sang pembawa fitnah yang telah lama dijanjikan dalam nubuat kuno, sosok yang datang untuk merusak iman dan membawa manusia dalam tipu dayanya. Kemunculan Dajjal ini segera menarik perhatian orang-orang yang masih tersisa di bumi yang rusak ini. Tanpa kata-kata, sosoknya berbicara langsung ke dalam hati setiap manusia, seakan bisa menembus pikiran mereka, menanamkan perasaan kagum bercampur takut. Banyak yang merasa tertarik padanya tanpa alasan yang jelas, seperti tersihir oleh pesona gelap yang ia pancarkan. Dengan keahlian yang tak terbandingkan, Dajjal mulai menunjukkan keajaiban yang seolah-olah hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Di depan para pengikutnya yang mulai berdatangan, ia memanggil air dari tanah yang tandus, membuat tumbuhan tumbuh subur di tengah kekeringan, bahkan menyembuhkan orang-orang yang sakit parah. Mereka yang menyaksikan itu semua terpesona, terjebak dalam kebingungan antara iman dan keajaiban yang berada di luar nalar mereka. Dajjal berdiri di sana, bagaikan seorang dewa yang menurunkan berkah bagi umat yang kehausan akan keselamatan. Namun, berkah yang ia tawarkan adalah ilusi yang menyesatkan. Ia datang bukan untuk membawa kebaikan, melainkan untuk menipu dan menguasai hati manusia. Dajjal dengan licik memainkan kelemahan setiap orang, membisikkan janji kekayaan bagi mereka yang miskin, menawarkan kesembuhan bagi mereka yang sakit, dan memberikan kekuasaan bagi mereka yang haus akan dunia. Setiap kata yang ia ucapkan membius jiwa, mengikat hati yang mendengarnya hingga perlahan-lahan iman mereka terkikis habis, digantikan oleh kepercayaan buta pada sosok penuh tipu daya ini. Di sebuah desa kecil yang masih bertahan dari kekacauan, seorang pemuda bernama Amir menyaksikan berita tentang keajaiban yang dilakukan oleh Dajjal. Rasa penasaran mulai merayap di benaknya, menggoda hatinya yang selama ini penuh ketakutan. Keluarganya yang telah menderita dalam kemiskinan tergoda oleh janji-janji Dajjal yang terdengar seperti jawaban dari doa mereka selama ini. Ayah dan ibunya, dengan harapan yang tak lagi bisa mereka tahan, mengajak Amir untuk mengikuti sosok yang tampak seperti penyelamat itu. Namun, di sudut hatinya, Amir merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Ia ingat setiap ajaran yang ia dengar sejak kecil. Peringatan dari ulama tua yang mengajarkan tentang fitnah Dajjal. Dia akan datang dengan keajaiban, ingatnya, tetapi itu hanyalah ilusi. Hati yang lemah akan tertipu, tetapi mereka yang teguh akan melihat tipu dayanya. Kata-kata itu bergema dalam pikirannya, menancap dalam hati yang penuh keraguan. Di sisi lain, Dajjal dengan licik terus membangun pengaruhnya, menarik semakin banyak pengikut yang percaya bahwa ia adalah penyelamat sejati. Ia memerintah mereka untuk mematuhi segala titahnya tanpa pertanyaan. Mereka yang berani menolak atau mempertanyakan klaimnya segera dihukum di depan umum, menciptakan teror yang membuat siapapun enggan melawan. Dalam sekejap, ia telah membangun kekuasaan dengan kendali penuh, membuat manusia layaknya boneka di bawah kuasanya. Namun, jauh di tempat lain, tersisa sedikit golongan yang masih setia menjaga iman mereka. Mereka menyembunyikan diri, berdoa dengan segenap hati agar diberikan kekuatan untuk melawan godaan yang tampak tak terhindarkan ini. Dalam kesunyian malam, seorang ulama tua yang kini menjadi pemimpin mereka bersujud, memohon petunjuk dari Tuhan untuk melindungi umat yang tersisa. "Ya Allah," bisiknya lirih dengan mata tertutup, "berikan kami kekuatan untuk melawan fitnah ini, dan jangan biarkan hati kami tertipu." Di balik bayangan malam yang dingin, cahaya kecil dari iman mereka tetap menyala. Meski jumlah mereka kian sedikit, dan kekuatan yang tersisa tak seberapa, mereka tak gentar. Sementara Dajjal terus menguasai dan merayu dunia dengan tipu dayanya, sekelompok kecil manusia beriman menyiapkan hati mereka untuk apapun yang akan datang. Sebab mereka tahu, meski Dajjal begitu kuat, ada sesuatu yang lebih besar yang akan segera turun untuk mengakhirinya.
Dalam gelap yang menyelimuti dunia, harapan mereka tetap teguh, menunggu janji dari langit yang akan segera ditepati. Di tengah malam yang sunyi, saat dunia tenggelam dalam ketakutan dan kesesatan, bisikan-bisikan tentang sosok penyelamat mulai menyebar di kalangan mereka yang masih beriman. Desas-desus itu menyebutkan bahwa Al-Mahdi, sang pemimpin yang dijanjikan, akan segera datang untuk memimpin umat yang tersisa dalam menghadapi fitnah terbesar sepanjang zaman. Kabar ini tersebar cepat, bagai angin yang mengembuskan harapan di hati mereka yang mulai lelah melawan ketakutan. Di sebuah kamp kecil yang terisolasi, Amir dan sekelompok kecil pengungsi duduk mengelilingi seorang ulama tua yang selama ini menjadi pemandu mereka. Wajah ulama itu lelah, tetapi sorot matanya bersinar dengan keyakinan. Ia berbicara kepada mereka dengan suara rendah, namun setiap kata yang ia ucapkan dipenuhi keteguhan. Al-Mahdi akan datang untuk kita, ujarnya, mengulangi janji yang ia yakini. Dia akan mengumpulkan umat yang tersisa dan memimpin kita dalam menghadapi Dajjal. Namun, banyak di antara mereka yang ragu, kepercayaan mereka goyah setelah melihat kedahsyatan tipu daya Dajjal yang kian meluas. Dajjal menguasai wilayah demi wilayah, membawa kekacauan, ketakutan, dan kebingungan yang menghancurkan iman siapapun yang tidak cukup kuat. Setiap harapan yang mereka miliki, terasa seperti pasir yang perlahan-lahan menghilang di genggaman. Amir mendengarkan dengan seksama, hatinya berdebar-debar, tak pasti antara takut dan harap. Meski demikian, ia berusaha menanamkan kembali keberanian dalam dirinya, merasakan ada sesuatu dalam suara ulama tua itu yang membuat hatinya yakin bahwa janji ini bukan sekadar dongeng. Dengan suara yang sedikit gemetar, ia bertanya, "Bagaimana kita bisa menemukannya, Tuan? Bagaimana kita tahu bahwa dia adalah Al-Mahdi?" Ulama tua itu tersenyum kecil, seolah-olah pertanyaan Amir membawa kekuatan pada dirinya. Ketika waktunya tiba, Al-Mahdi akan memancarkan cahaya yang berbeda. Dia akan dikenali oleh mereka yang memiliki iman kuat. Dia tidak akan berjanji dengan kata-kata kosong atau keajaiban yang menipu, tetapi dengan kebenaran dan keteguhan. Lalu, pada suatu malam ketika kegelapan terasa menyesakkan, terdengar kabar bahwa Al-Mahdi telah muncul di sebuah dataran yang terpencil. Ia berdiri di sana, tanpa pengikut yang banyak atau pasukan yang kuat, namun ia dikelilingi oleh aura ketenangan yang luar biasa, seakan-akan dunia sendiri berlutut dalam kekaguman. Para pengungsi yang masih tersisa, termasuk Amir dan keluarganya, bergegas menuju tempat itu, berharap bahwa inilah pemimpin yang telah dijanjikan. Saat Amir tiba, ia mendapati sosok Al-Mahdi yang berdiri kokoh, menatap jauh ke depan seolah-olah ia melihat sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki keyakinan. Al-Mahdi memandang mereka yang berkumpul di hadapannya, matanya penuh dengan belas kasih, namun ada juga tekad yang tak tergoyahkan di sana. "Saudara-saudaraku," ujar Al-Mahdi, suaranya tenang namun berwibawa. "Aku tidak akan menjanjikan kemenangan yang mudah atau jalan yang tanpa rintangan. Tapi jika kalian percaya, dan tetap teguh, kita akan melawan setiap kebohongan dan tipu daya yang disebarkan oleh Dajjal." Kata-katanya meresap dalam hati mereka yang mendengarkan, menghilangkan sisa-sisa ketakutan yang selama ini menguasai mereka. Amir merasa hatinya dipenuhi dengan keberanian yang baru. Ia menatap Al-Mahdi dengan mata yang berbinar-binar, yakin bahwa inilah pemimpin yang akan membawa mereka menuju kebenaran. Perlahan-lahan, Al-Mahdi mulai membangun pasukan kecil dari mereka yang tetap setia pada iman. Tanpa keajaiban besar atau kekuatan luar biasa, ia hanya memberi mereka dorongan, mengajarkan mereka untuk melawan rasa takut dan menguatkan keyakinan. Di setiap pertemuan, ia mengingatkan bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi tentang menjaga hati agar tetap teguh di jalan kebenaran. Meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pengikut Dajjal, setiap orang yang berada di bawah komando Al-Mahdi merasa bahwa mereka tak lagi sendirian. Mereka memiliki alasan untuk berjuang, memiliki pemimpin yang mereka yakini, dan iman yang semakin kuat. Di bawah bimbingan Al-Mahdi, mereka menjalani latihan, memperkuat persiapan, dan menyusun strategi untuk menghadapi tipu daya Dajjal yang menguasai dunia. Sementara itu, Dajjal mendengar kabar tentang munculnya Al-Mahdi dan persiapan pasukan kecil yang ia bangun. Namun, ia tidak merasa terancam, malah tertawa keras, menganggap bahwa ini hanyalah perlawanan kecil yang tak akan berarti apa-apa.
Dengan sombong, Dajjal mengirimkan pesan-pesan ejekan kepada Al-Mahdi, mengancam bahwa siapapun yang berani melawan kekuasaannya akan dihancurkan tanpa ampun. Al-Mahdi menerima pesan-pesan tersebut dengan tenang. Ia tak membalas ancaman itu, tak tergoyahkan oleh provokasi yang dilancarkan oleh Dajjal. Di hadapan para pengikutnya, ia hanya berkata, "Jangan biarkan tipu dayanya menggoyahkan hati kita. Dajjal kuat karena ia bisa merayu hati yang lemah, tetapi kita akan bertahan karena iman yang tak bisa dia sentuh." Di malam itu, di tengah kegelapan yang pekat, para pengikut Al-Mahdi duduk melingkar, berdoa dalam kesunyian, menyatukan hati mereka dengan keteguhan yang sama. Suara mereka lirih namun penuh keyakinan, membentuk sebuah ikatan yang kuat di antara mereka, sebuah benteng yang tak bisa ditembus oleh tipu daya dan kebohongan. Mereka tahu bahwa pertempuran ini akan segera tiba, dan apa yang mereka hadapi bukan hanya kekuatan manusia, tetapi fitnah yang dapat menghancurkan jiwa mereka. Namun, bersama Al-Mahdi, mereka merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Sebab mereka tahu, bahwa di dalam hati yang teguh, ada cahaya yang tak akan pernah bisa dipadamkan. Di perkemahan yang tersembunyi, malam turun dengan kesunyian yang berat. Udara terasa dingin, membekukan tulang, dan langit pekat tanpa bintang, seolah-olah alam semesta berduka atas apa yang akan terjadi. Di tengah keheningan ini, para pengikut Al-Mahdi mempersiapkan diri dalam kesunyian. Mereka menyadari bahwa esok hari akan menjadi hari yang menentukan, hari di mana mereka akan menghadapi musuh yang tak sekadar kuat, tetapi mampu menyesatkan hati dan menghancurkan jiwa. Amir duduk di pinggir perkemahan, matanya menerawang jauh, mengamati setiap wajah yang tampak di sekelilingnya. Mereka semua tahu risiko yang akan mereka hadapi, tetapi tidak seorang pun mengungkapkan keraguan. Sebaliknya, di wajah mereka tampak keteguhan, keberanian, dan keyakinan yang mengakar dalam. Meski malam ini mungkin adalah malam terakhir bagi sebagian dari mereka, mereka tetap berpegang teguh pada iman yang telah mereka perjuangkan. Di tenda utama, Al-Mahdi duduk dengan tenang, memeriksa rencana pertempuran yang telah mereka susun. Dengan sabar, ia mendengarkan setiap saran dan pendapat dari para pejuang yang setia. Suaranya yang rendah tetapi tegas menenangkan semua orang, memberitahu mereka bahwa esok adalah hari yang telah ditentukan, hari di mana kebenaran dan kebohongan akan bertemu dalam satu medan pertempuran. Tiba-tiba, seorang pengawal masuk dan berbisik di telinga Al-Mahdi bahwa Dajjal telah mengirim pesan. Dajjal, dalam kesombongannya, menyampaikan ejekan bahwa keesokan harinya akan menjadi hari kehancuran bagi setiap orang yang berani menentangnya. Namun, Al-Mahdi hanya tersenyum tipis. Ejekan itu tak menggoyahkan tekadnya, malah semakin memperkuat keinginan untuk melawan, bukan demi kemenangan pribadi, tetapi demi membela kebenaran. Malam semakin larut, tetapi tak seorang pun tertidur. Setiap orang berada dalam doa, mengharap ampunan dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Di salah satu sudut perkemahan, Amir berlutut dengan wajah menunduk, hatinya dipenuhi dengan harapan dan ketakutan yang bercampur. Ia memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk setiap orang yang akan berdiri bersamanya di medan perang. Ia tahu bahwa dalam pertempuran ini, kekuatan fisik takkan cukup. Mereka membutuhkan keyakinan yang teguh, iman yang tak tergoyahkan. Di kejauhan, suara angin membawa bisikan-bisikan seakan menyingkapkan ketakutan yang tersembunyi di dalam hati mereka. Beberapa orang mencoba menghibur diri dengan berzikir, mengulang-ulang kalimat yang menenangkan jiwa. Namun, ada perasaan tegang yang tak bisa disangkal, perasaan bahwa mereka tengah berada di ambang peristiwa yang akan menentukan nasib dunia. Dalam diam, Al-Mahdi mengangkat kedua tangannya dan berdoa, suaranya lembut namun penuh harap. Ya Allah, Engkau yang Maha Mengetahui, Maha Pengampun, dan Maha Adil. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi ujian ini, lindungi kami dari tipu daya yang bisa menghancurkan hati kami, dan tuntunlah kami agar tetap teguh di jalan-Mu. Doa itu menggema di antara mereka, membangun semangat baru, sebuah cahaya yang menghangatkan hati di tengah kegelapan. Para pengikutnya memandang Al-Mahdi dengan kekaguman yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan sendirian dalam pertempuran ini. Di bawah pimpinan Al-Mahdi, mereka merasa memiliki tujuan yang lebih besar, sesuatu yang tak dapat dimusnahkan hanya dengan pedang atau tipu daya.
Malam itu, Amir menghabiskan waktunya merenungkan seluruh perjalanan yang telah dilalui. Ia teringat akan keluarganya, perjuangan mereka melawan godaan Dajjal, dan tekadnya untuk melindungi kebenaran. Di dalam hati, ia tahu bahwa hari esok mungkin menjadi akhir dari segalanya, tetapi ia juga tahu bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari hidupnya, yaitu menjaga iman dan kebenaran tetap hidup. Ketika fajar perlahan-lahan mulai menyingsing, perkemahan mulai bergerak. Setiap orang menyiapkan diri dengan penuh hikmat, menyiapkan perisai, pedang, dan hati mereka untuk pertempuran yang akan datang. Tidak ada ketakutan yang terlihat, hanya keteguhan yang membara. Al-Mahdi berdiri di tengah mereka, menatap setiap wajah dengan penuh kasih dan keyakinan. "Saudara-saudaraku," ujar Al-Mahdi dengan suara yang menggema, "hari ini kita akan berperang bukan demi kemenangan atau kekuasaan, tetapi demi kebenaran yang telah diamanahkan kepada kita. Ingatlah, musuh kita bukan hanya manusia, tetapi kekuatan yang ingin menghancurkan iman kita. Bersatulah, dan jangan biarkan hati kalian terombang-ambing oleh tipu daya. Karena hanya dengan hati yang teguh, kita akan memenangkan pertempuran ini." Amir merasakan semangat yang mengalir di seluruh tubuhnya. Dengan langkah tegap, ia berdiri di samping Al-Mahdi, merasa bahwa dirinya adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Hari ini, mereka bukan hanya sekumpulan manusia biasa. Mereka adalah penjaga kebenaran, yang bersiap menghadapi ujian terbesar di bawah panduan Al-Mahdi. Langit mulai memancarkan cahaya jingga, dan perkemahan bergerak menuju medan perang. Di kejauhan, tampak bayang-bayang kekuatan Dajjal yang telah menunggu, bersiap untuk menghancurkan siapapun yang berani menentangnya. Namun, para pengikut Al-Mahdi tidak lagi merasa gentar. Di bawah cahaya fajar yang perlahan muncul, mereka melangkah maju dengan keberanian yang berakar dalam, seolah-olah setiap langkah yang mereka ambil telah dituntun oleh tangan-tangan yang tak terlihat. Di tengah jalan menuju medan perang, Al-Mahdi berhenti sejenak, menatap ke langit yang mulai terang. Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, ia berbisik pelan, "Ya Allah, bersamamu kami memulai perjalanan ini, dan bersamamu kami akan menyelesaikannya." Hari itu, mereka melangkah menuju takdir mereka, tanpa gentar dan tanpa ragu. Pertempuran terbesar dalam sejarah umat manusia menanti di depan, tetapi dengan iman yang kuat dan hati yang teguh, mereka siap menghadapi segala kemungkinan. Karena mereka tahu, di balik semua kegelapan, kebenaran akan tetap bersinar. Hari yang dinanti tiba. Di tengah dataran luas, dua kekuatan berhadap-hadapan di bawah langit yang kelabu. Di satu sisi berdiri pasukan Al-Mahdi, kecil namun penuh keteguhan. Setiap orang yang hadir di sana telah mempersiapkan hati mereka untuk apapun yang akan terjadi. Mereka berdiri di sisi Al-Mahdi, yang tegak dengan tatapan penuh keyakinan, memandang musuh yang berkumpul di seberang. Di sisi lain, tampak kekuatan besar yang dipimpin oleh Dajjal. Ia berdiri di tengah kerumunan pengikutnya, dengan wajah penuh kepongahan. Matanya yang satu memancarkan kebencian, sementara senyum licik terlukis di bibirnya. Para pengikutnya menatap Al-Mahdi dan pasukannya dengan tatapan merendahkan, menganggap mereka hanyalah sekumpulan orang bodoh yang mencoba menentang kekuatan tak terhingga. Namun, Dajjal menyadari sesuatu. Meskipun jumlah pasukan Al-Mahdi jauh lebih sedikit, ada semacam aura yang berbeda di antara mereka. Cahaya keyakinan memancar dari mata-mata mereka, dan tekad yang kuat terukir di wajah mereka. Dajjal merasa tak nyaman, meski ia tidak memperlihatkannya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kali ini bukan hanya pertempuran fisik yang akan ia hadapi, tetapi pertarungan yang akan menentukan nasib seluruh umat manusia. Dengan suara menggelegar, Dajjal mengacungkan tangannya dan memberi perintah kepada pasukannya. Gelombang pertama dari para pengikutnya segera maju, bersorak-sorai, mengepalkan senjata mereka sambil meneriakkan kemenangan yang mereka yakini sudah pasti. Namun, Al-Mahdi tidak tergesa-gesa. Ia tetap tenang, menatap mereka yang mendekat dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ketika gelombang pertama musuh mendekat, Al-Mahdi mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada pasukannya untuk tetap bertahan. Dengan senyuman kecil, ia mengucapkan kata-kata yang membuat hati para pengikutnya semakin teguh, "Ingatlah, kekuatan sejati bukan terletak pada jumlah, tetapi pada keyakinan. Bersiaplah, dan jangan biarkan hati kalian terpengaruh oleh tipu daya." Pertempuran pun dimulai. Para pengikut Al-Mahdi melawan dengan segenap keberanian,
tidak gentar menghadapi musuh yang jumlahnya berkali-kali lipat. Setiap pukulan dan serangan dari pihak Dajjal disambut dengan pertahanan yang kuat, seolah-olah mereka mendapatkan kekuatan dari sumber yang tak terlihat. Teriakan, denting pedang, dan gema doa-doa memenuhi udara, membaur dalam satu irama yang menegangkan. Di tengah pertempuran yang sengit, Dajjal berdiri dengan tatapan mengerikan, mengamati setiap pergerakan Al-Mahdi. Ia merasakan kemarahan yang memuncak, melihat bahwa pasukannya tak mampu menghancurkan pasukan kecil Al-Mahdi seperti yang ia perkirakan. Ia pun maju ke medan, menghunus senjata yang mengerikan, seolah-olah ingin segera mengakhiri perlawanan ini dengan tangannya sendiri. Al-Mahdi, teriak Dajjal dengan suara yang menggema di seluruh dataran. Kau berpikir bisa mengalahkanku hanya dengan iman dan keyakinan. Lihatlah, dunia ini sudah ada di bawah kekuasaanku. Setiap orang akan tunduk padaku. Al-Mahdi memandang Dajjal dengan tenang, tidak tergoyahkan oleh ancaman dan kekuatannya. Kau datang untuk menyebarkan kebohongan dan fitnah, Dajjal, jawabnya. Tapi ingat, kebenaran takkan pernah bisa kau hancurkan. Hari ini, kami berdiri bukan untuk kemenangan pribadi, tetapi untuk menjaga kebenaran yang telah diamanahkan kepada kami. Mendengar itu, Dajjal semakin murka. Dengan sorot mata penuh kebencian, ia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, ia memanggil kekuatan kegelapan yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. Para pengikutnya bersorak, percaya bahwa dengan kekuatan itu, Dajjal akan mengakhiri perlawanan Al-Mahdi dan pasukannya. Namun, sebelum Dajjal bisa melepaskan kekuatan itu, terjadi sesuatu yang tak ia duga. Langit yang tadinya kelabu perlahan-lahan berubah, tersingkap oleh cahaya terang yang menyilaukan. Cahaya itu muncul dari ufuk timur, seolah-olah mentari fajar baru saja terbit untuk pertama kalinya. Seluruh medan pertempuran terdiam, pandangan mereka tertuju ke langit, terpukau oleh kemunculan cahaya yang begitu suci dan murni. Amir, yang berada di tengah pasukan Al-Mahdi, merasakan hatinya berdebar keras. Cahaya itu bukan sekadar sinar matahari biasa. Di dalamnya, ia merasakan kehadiran yang suci dan agung. Dalam sekejap, ia menyadari apa yang sedang terjadi. Ini adalah saat yang telah mereka nantikan, saat di mana keadilan akan turun dari langit. Di tengah cahaya itu, tampak sosok yang mendekat perlahan, sosok yang diakui oleh setiap hati yang beriman. Ia adalah Nabi Isa, turun ke bumi untuk mengakhiri fitnah terbesar yang pernah ada. Dengan wajah yang tenang dan penuh kelembutan, Nabi Isa menatap Dajjal, menghadapinya dengan keagungan yang tak bisa ditandingi oleh siapapun. Wajah Dajjal yang tadi penuh arogansi kini berubah pucat, ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya mulai menyelimuti dirinya. Ia mundur, berusaha menjaga jarak dari kehadiran suci yang kini berdiri di depannya. Seluruh tipu daya dan kekuatannya terasa runtuh di hadapan Nabi Isa, seolah-olah setiap kebohongan yang ia bangun selama ini terbakar oleh cahaya kebenaran. Nabi Isa berjalan perlahan mendekati Dajjal, dan dengan satu gerakan lembut, ia menyentuh Dajjal dengan tangan yang penuh dengan kasih sayang sekaligus keadilan. Dalam sekejap, tubuh Dajjal terbakar. Oleh cahaya kebenaran, setiap kebohongan dan tipu daya yang ada dalam dirinya lenyap seperti abu yang ditiup angin. Dalam detik-detik terakhirnya, Dajjal berteriak, namun tak ada yang tersisa darinya kecuali bayangan kelam yang memudar, hilang ditelan cahaya yang lebih kuat dari segala tipu daya. Para pengikut Dajjal, yang sebelumnya penuh kesombongan, kini berlutut dengan tubuh bergetar, menyadari kesalahan yang telah mereka buat. Di hadapan Nabi Isa dan Al-Mahdi, mereka menangis, memohon ampunan, menyesali keterpedayaan mereka oleh sosok yang penuh dusta. Nabi Isa dan Al-Mahdi memandang mereka dengan belas kasih, memberi kesempatan bagi mereka yang ingin kembali ke jalan yang benar. Pertempuran itu usai, bukan dengan senjata, tetapi dengan kebenaran yang akhirnya terungkap. Para pengikut Al-Mahdi, yang telah berjuang dan bertahan dengan segenap keteguhan, kini berdiri di bawah cahaya yang suci, merasakan kedamaian yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Di antara mereka, Amir meneteskan air mata. Ia sadar bahwa mereka baru saja menyaksikan akhir dari fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia, sebuah kemenangan yang diperoleh bukan dengan kekuatan fisik, tetapi dengan iman yang teguh dan kebenaran yang tak bisa dihancurkan. Hari itu, dunia menyaksikan cahaya baru yang kembali memancar. Mereka yang beriman kini memandang masa depan dengan harapan, dan di bawah bimbingan Nabi Isa dan Al-Mahdi,
mereka siap membangun kembali kehidupan yang penuh kedamaian, menjadikan bumi sebagai tempat di mana kebenaran dan keadilan berdiri tegak. Dengan berlalunya bayangan kelam Dajjal, kedamaian yang telah lama diimpikan akhirnya tiba. Nabi Isa dan Al-Mahdi berdiri di tengah padang pertempuran yang telah berubah menjadi saksi kekuatan iman dan keteguhan. Langit yang kelabu kini berubah menjadi cerah, seolah menyambut era baru. Cahaya matahari memancarkan sinarnya dengan kehangatan yang menenangkan, membelai wajah setiap orang yang telah berjuang dan menanggung segala ujian. Amir memandang sekelilingnya, menyadari bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Para pengikut Dajjal yang tersisa, yang sebelumnya angkuh dan membusungkan dada, kini tertunduk, menyesali segala tindakan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah tersesat, dibutakan oleh janji-janji palsu yang ditawarkan oleh Dajjal. Di tengah keheningan itu, Nabi Isa berdiri di atas sebuah batu, menatap setiap jiwa yang hadir. Dengan suara lembut namun menggema, ia berkata, "Saudara-saudaraku, hari ini kita telah melihat betapa kebenaran selalu menemukan jalannya, meski dihadang oleh kegelapan. Allah telah memberi kita kesempatan untuk memperbaiki dunia ini. Mulailah dengan hati yang bersih dan iman yang teguh, karena tidak ada lagi ruang bagi kebencian atau kesesatan." Kata-kata Nabi Isa itu menghujam dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Tidak ada yang sanggup menahan air mata haru. Bahkan mereka yang dulu menjadi pengikut Dajjal menangis dengan penuh penyesalan. Mereka memohon ampun, merasa hancur oleh beban dosa yang mereka pikul. Amir menatap wajah-wajah itu, merasa iba namun sekaligus lega. Ia tahu, manusia tidak sempurna, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Al-Mahdi, yang berdiri di sisi Nabi Isa, mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang. Dengan suara yang penuh kebijaksanaan, ia berkata, "Bagi mereka yang menyesali kesalahan mereka, pintu maaf selalu terbuka. Tetapi ingatlah, pertobatan harus datang dari hati yang tulus. Kita semua akan memulai hidup yang baru, namun hanya dengan kesucian hati kita dapat menjaga dunia ini tetap dalam cahaya kebenaran." Satu persatu, para pengikut Dajjal maju ke depan, berlutut di hadapan Nabi Isa dan Al-Mahdi, memohon pengampunan. Di antara mereka ada yang menangis terseduh-seduh, menyadari kesalahan besar yang mereka lakukan. Nabi Isa dengan sabar mendengarkan, membimbing mereka untuk kembali pada kebenaran, menjelaskan bahwa jalan ini bukanlah untuk mereka yang setengah hati. Setiap orang yang berdiri di sisi kebenaran harus benar-benar tulus. Amir menyaksikan semua itu dengan hati yang lapang. Ia merasa bahwa hari ini bukan sekadar akhir dari sebuah pertempuran, melainkan awal dari suatu kehidupan yang lebih baik. Dunia yang dulu kelam kini dipenuhi harapan. Ia tahu bahwa perjuangan belum sepenuhnya berakhir, karena membangun dunia baru berarti menghadapi tantangan yang tak kalah berat. Namun, dengan kehadiran Nabi Isa dan Al-Mahdi, ia yakin bahwa mereka tidak akan sendirian dalam menata ulang kehidupan yang telah hancur. Hari itu, di bawah langit yang terang, Nabi Isa dan Al-Mahdi memulai bimbingan mereka. Mereka mengajak semua orang untuk bersatu, bekerja sama membangun kembali peradaban yang didasari oleh cinta, kejujuran, dan keadilan. Tak ada lagi perbedaan yang memisahkan. Mereka yang dulunya terpecah belah kini disatukan oleh pengalaman yang mengubah hidup mereka. Di setiap desa dan kota, kabar kemenangan atas Dajjal tersebar. Orang-orang bersorak, merasa terlepas dari rantai kegelapan yang selama ini mengikat mereka. Keluarga-keluarga yang terpisah oleh ketakutan akhirnya bersatu kembali, dan rasa damai yang selama ini lenyap perlahan-lahan mulai dirasakan lagi. Amir, yang selama ini hanya berjuang untuk bertahan hidup, kini memiliki tujuan baru. Bersama dengan saudara-saudara seiman, ia memulai perjalanan ke berbagai tempat untuk menyebarkan pesan kebenaran yang telah mereka saksikan. Di setiap tempat yang ia datangi, ia bercerita tentang pertempuran terakhir, tentang kemunculan Nabi Isa, dan bagaimana iman mereka telah menuntun mereka menuju kemenangan. Setiap orang yang mendengarnya merasa haru, dan perlahan-lahan, dunia mulai berubah, dipenuhi oleh semangat baru. Namun, Nabi Isa dan Al-Mahdi tidak hanya tinggal diam. Mereka mengadakan majelis-majelis, mengajarkan hikmah dan kebenaran kepada semua orang. Mereka membangun lembaga-lembaga untuk mengajarkan anak-anak dan pemuda-pemudi tentang pentingnya hidup dalam kebenaran dan kedamaian. Semua orang yang hadir dalam majelis mereka merasakan kehangatan yang berbeda, merasa seperti mereka berada dalam perlindungan yang abadi.
Waktu berlalu, dan kedamaian itu terus menyebar, mengubah bumi yang pernah diliputi oleh kegelapan menjadi tempat yang dipenuhi cahaya. Dunia baru itu diisi oleh masyarakat yang bekerja sama, hidup dengan saling menghormati, dan berjuang menjaga iman mereka agar tidak lagi tergelincir. Setiap orang sadar bahwa kebenaran adalah jalan yang harus mereka tempuh, dan meskipun penuh dengan ujian, mereka siap menghadapi setiap tantangan dengan hati yang kuat. Amir, yang pernah ragu, kini merasa menemukan tujuan sejatinya. Bersama para sahabatnya, ia bersumpah untuk menjaga dunia ini dari segala fitnah yang mungkin datang kembali. Di dalam hati mereka, ada rasa tenang, karena mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah amanah suci yang diberikan oleh Allah. Hari demi hari, kebenaran yang mereka perjuangkan terus bersinar, menyinari bumi yang telah disucikan dari kegelapan. Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, mereka melanjutkan hidup mereka, tahu bahwa mereka adalah bagian dari sebuah kisah besar, kisah yang akan dikenang sebagai kemenangan kebenaran atas kebatilan, selamanya. Kedamaian yang menyelimuti dunia terus berkembang. Di setiap sudut negeri, orang-orang merasakan ketenangan yang seolah baru bagi mereka. Namun, Nabi Isa dan Al-Mahdi tahu bahwa ketenangan ini hanyalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Setiap jiwa yang kini bersatu dalam iman dan kesucian perlu dijaga dari bisikan-bisikan tersembunyi yang bisa menggoyahkan keyakinan mereka. Di tengah damai yang tampak sempurna, ujian baru mulai muncul, ujian yang tak terlihat namun menggoyahkan hati. Amir merasakan kedamaian yang sudah lama ia rindukan. Setiap malam ia tidur dengan pikiran tenang, tanpa rasa takut akan kegelapan yang pernah menguasai dunia. Namun, di suatu malam, ia terbangun dengan perasaan yang asing. Suara-suara berbisik menyusup ke dalam pikirannya, menyulut kekhawatiran yang tak ia pahami. Di tengah kesunyian, ia merasakan ketakutan yang lama terpendam kembali hadir. Hari demi hari, Amir melihat perubahan di sekelilingnya. Beberapa orang mulai kehilangan semangat. Wajah-wajah yang dulu ceria kini tampak dirundung kecemasan yang tak beralasan. Amir menyaksikan orang-orang mulai meragukan tujuan mereka, seolah-olah bayangan dari masa lalu masih mengintai dalam keheningan. Mereka bertanya-tanya, apakah kedamaian ini benar-benar akan bertahan? Amir pun mendatangi majelis Nabi Isa, berharap mendapatkan jawaban. Di sana, ia melihat bahwa banyak orang yang sama sepertinya, mencari penghiburan di tengah keraguan yang tiba-tiba muncul. Dengan tenang, Nabi Isa berdiri di hadapan mereka, mengamati setiap wajah yang tampak diliputi kegelisahan. Kalian telah melalui banyak ujian dan menunjukkan iman yang luar biasa, ujar Nabi Isa, suaranya lembut namun penuh makna. Namun ingatlah, kedamaian yang kita raih tidak berarti akhir dari semua cobaan. Ujian akan selalu ada, untuk memperkuat iman kalian, untuk menguji hati yang sesungguhnya. Sejenak, semua orang terdiam, merenungkan kata-kata tersebut. Nabi Isa melanjutkan, ketika kegelapan Dajjal lenyap, bukan berarti bisikan jahat menghilang selamanya. Iman kalian akan terus diuji, bukan lagi oleh kekuatan yang terlihat, tetapi oleh kelemahan yang tersembunyi dalam hati kalian sendiri. Kata-kata itu membuat Amir tersentak. Ia menyadari bahwa kedamaian yang mereka capai bukanlah jaminan bahwa hati mereka bebas dari godaan. Setiap orang kini bertanggung jawab untuk menjaga cahaya iman di dalam diri mereka, agar tidak pudar di tengah ujian yang sunyi ini. Dengan penuh tekad, Amir dan yang lainnya memutuskan untuk memperkuat hati mereka. Mereka berdoa lebih sering, memohon kekuatan kepada Allah agar bisa mempertahankan kedamaian dalam jiwa mereka. Dalam doa-doa malamnya, Amir mulai merasakan ketenangan yang perlahan-lahan menghapus semua kecemasan. Ia sadar bahwa ujian ini adalah panggilan untuk memperdalam keimanannya, untuk mempertegas keyakinannya. Di sisi lain, Al-Mahdi mengumpulkan para pemimpin, menyerukan agar mereka terus menjaga persatuan umat, agar godaan halus ini tidak meretakkan kebersamaan yang telah mereka bangun. Dalam pertemuan tersebut, Al-Mahdi berkata, kita telah mengalahkan kegelapan yang besar, namun musuh terbesar manusia seringkali adalah dirinya sendiri. Hati-hatilah terhadap rasa sombong, keraguan, atau perpecahan kecil yang bisa muncul tanpa kita sadari. Hanya dengan kebersamaan dan keimanan, kita bisa menjaga kedamaian yang telah Allah berikan kepada kita. Para pemimpin itu saling memandang, menyadari kebenaran di balik kata-kata Al-Mahdi.
Mereka pun sepakat untuk lebih memperhatikan umat, memastikan setiap orang mendapatkan bimbingan agar hati mereka tetap kuat di tengah ujian. Hari-hari pun berlalu, dan perlahan, ketegangan yang sempat muncul mulai menghilang. Orang-orang kembali merasakan kedamaian, tetapi dengan pemahaman yang lebih dalam. Mereka kini sadar bahwa setiap kedamaian adalah amanah yang perlu dijaga dengan keteguhan hati. Dimanapun mereka berada, mereka memupuk iman mereka dengan doa dan ketulusan. Amir merasa bahwa dunia ini telah berubah, bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga dari cara manusia menjalani hidup mereka. Setiap tindakan dan niat kini diarahkan untuk menjaga kebenaran dan kedamaian. Mereka menyadari bahwa kedamaian sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam hati yang selalu terjaga dari godaan. Babak ujian terakhir ini telah memperlihatkan kepada semua orang bahwa meski Dajjal telah lenyap, perjuangan melawan hawa nafsu dan godaan tetap harus dijalani. Mereka pun hidup dalam keyakinan bahwa selagi mereka menjaga cahaya iman, kedamaian yang mereka impikan akan terus bersama mereka, tak tergoyahkan oleh apapun. Dengan semangat baru dan hati yang lebih kuat, Amir dan seluruh umat manusia melangkah maju, siap menghadapi masa depan dengan keteguhan dan keikhlasan. Mereka kini tahu bahwa dunia baru yang mereka jalani adalah ladang untuk meraih kedamaian yang hakiki, sebuah kedamaian yang berasal dari hati yang sepenuhnya berserah diri kepada Allah. Waktu terus bergulir, dan dalam kedamaian yang terbentuk, dunia mulai tumbuh dan berkembang. Masyarakat membangun kembali kehidupan mereka dengan harapan yang diperoleh dari tuntunan Nabi Isa dan Al-Mahdi. Kehidupan yang dahulu dipenuhi kecemasan kini beralih pada harmoni yang sulit dibayangkan sebelumnya. Di mana-mana, orang hidup berdampingan dalam cinta dan kesucian. Amir, yang telah melewati berbagai ujian, kini menjadi sosok yang dihormati di komunitasnya. Ia telah berubah dari seorang pemuda yang dipenuhi ketakutan menjadi seseorang yang penuh keyakinan. Ia tak lagi merasa bahwa kehidupannya adalah tentang bertahan, ia merasa hidupnya adalah tentang memberikan, berbagi cahaya yang ia terima kepada orang lain. Dengan semangat yang tak pernah padam, ia mengajarkan anak-anak dan pemuda tentang pentingnya iman dan kebersamaan, mengenang perjuangan yang pernah mereka hadapi bersama. Suatu malam, ketika Amir sedang berdoa, ia merasakan kehadiran yang lembut dan menenangkan. Saat ia membuka mata, ia mendapati Nabi Isa berdiri di hadapannya, menatapnya dengan pandangan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Amir merasa dadanya penuh haru, menyadari kehormatan yang sedang ia terima. Amir, Nabi Isa berbicara lembut, suaranya seperti bisikan angin yang tenang. Engkau dan saudara-saudaramu telah menjaga dunia ini dengan sebaik-baiknya. Tapi ingatlah, perjalanan iman tidak pernah selesai. Kalian telah mengalahkan musuh yang besar, tetapi ujian sesungguhnya akan datang di dalam diri kalian masing-masing. Amanah untuk menjaga kebenaran dan kedamaian adalah tugas yang kekal. Amir mengangguk, memahami bahwa pesan ini adalah peringatan yang harus selalu ia simpan di hati. Ia menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah mengalahkan musuh di luar, tetapi menaklukkan kelemahan dalam diri sendiri. Kami akan selalu menjaga amanah ini, wahai Nabiullah, jawab Amir dengan suara yang mantap. Nabi Isa tersenyum, dan dalam senyumnya tersirat kedamaian yang tak terlukiskan. Percayalah, selagi kalian ikhlas dan tulus menjaga iman, kalian akan menemukan kedamaian dalam hati kalian. Jangan biarkan dunia ini memadamkan cahaya yang telah tumbuh di dalam dirimu. Setelah malam itu, Amir merasakan semangat yang lebih besar untuk meneruskan amanah tersebut. Ia tahu bahwa menjaga kedamaian tidak akan pernah menjadi tugas yang selesai, dan dunia selalu butuh jiwa-jiwa yang teguh. Bersama sahabat-sahabatnya, ia mengabdikan dirinya pada masyarakat, memperkuat iman dan persatuan di antara mereka. Di setiap desa, Amir dan para sahabatnya menyebarkan hikmah dari perjuangan yang telah mereka lalui. Mereka mengingatkan semua orang bahwa kedamaian ini bukanlah hasil dari keberuntungan, tetapi buah dari perjuangan, pengorbanan, dan iman yang tak tergoyahkan. Hari demi hari, dunia semakin makmur. Pertanian berkembang, ilmu pengetahuan disebarkan tanpa rasa iri atau sombong, dan teknologi digunakan untuk memajukan kehidupan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang diajarkan Nabi Isa dan Al-Mahdi. Masyarakat hidup saling menghormati, bekerja sama dalam menjaga alam dan berbagi rezeki. Hati mereka tertanam pada kebenaran, tanpa tergoda oleh tipu daya dunia. Namun, sebagaimana pesan Nabi Isa,
setiap hati harus selalu berjaga. Terkadang, muncul godaan-godaan kecil yang hampir tak terlihat, yang menguji ketulusan dan kesetiaan mereka terhadap kebenaran. Disinilah, Amir dan sahabat-sahabatnya mengingatkan semua orang untuk selalu kembali